Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dok Chai. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun teman-teman berada, saya ingin sedikit menjelaskan konsep pengobatan secara holistik. Sebetulnya apa sih pengobatan holistik? Pengobatan holistik adalah pengobatan yang menggabungkan metode pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Jadi yang namanya pengobatan medis konvensional yang selama ini kita kenal tentunya punya kelebihan sekaligus punya kekurangan. Begitu juga pengobatan tradisional punya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kita kawinkan baik dari pengobatan medis maupun pengobatan tradisional, dan kekurangannya tentunya kita tutupi dengan banyak teknologi modern. Jadi holistic integrated medicine atau pengobatan holistik itu bukan menggantikan pengobatan medis ataupun menggantikan pengobatan tradisional, tapi melengkapi dari keduanya. Kita mengakurkan pengobatan medis dan pengobatan tradisional yang selama ini seolah-olah bertolak belakang. Kita tahu bahwa di luar sana banyak dokter mengatakan hati-hati minum jamu, ya dapat merusak ginjal. Begitu juga para praktisi herbal mengatakan hati-hati minum obat kimia, ya pun juga mengatakan dapat merusak ginjal. Mana yang benar? Semuanya benar dan semuanya tidak salah. Bapak Ibu sekalian, pengobatan holistik ya tetap menggunakan metode-metode medis yang terkadang kita butuh obat-obat kimia ya sebagai tindakan yang sifatnya urgensi. Contoh misalnya ada pasien yang terkena penyakit hipertensi, ya tentunya kita tidak bisa memakai produk-produk herbal ataupun dengan konsep tradisional untuk menurunkan tensi. Karena memang pengobatan holistik ya itu lebih kepada pengobatan yang mengobati penyebab, ya bukan menurunkan yang tinggi-tinggi. Oleh karena itu kita masih butuh terkadang obat-obat kimia seperti obat hipertensi, obat-obat untuk menurunkan gula darah ya, ataupun obat asam urat yang berfungsi untuk menurunkan asam urat. Jadi Bapak Ibu sekalian, prinsipnya pengobatan holistik itu meliputi 3 tahap metode pengobatan. Yang pertama adalah detoksifikasi. Kita tahu bahwa rusaknya organ sampai dengan tingkatan sel ya itu disebabkan karena berbagai macam penyebab, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi di sini saya ingin menjelaskan secara singkat saja, penyebab utama kerusakan sel adalah akibat adanya radikal bebas yang disebabkan karena proses oksidasi yang sudah berlangsung lama. Ya tentunya Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa menghindari oksidasi ya. Oleh karena manusia tidak bisa menghindari oksidasi, ya Tuhan yang Maha Baik sudah menyiapkan penangkalnya yang namanya antioksidan. Ya, di mana glutathione sebagai master antioksidan dan superoksid dismutase sebagai penglimanya itu diproduksi di setiap sel-sel tubuh kita yang berfungsi untuk menangkal terjadinya oksidasi. Namun Bapak Ibu sekalian, setelah usia 30 tahun, produksi antioksidan di dalam tubuh kita semakin menurun. Oleh karena itu, pada akhirnya tubuh kita teroksidasi yang pada akhirnya radikal bebas terbentuk, dan radikal bebas inilah yang merusak sampai dengan tingkatan sel. Pertama kali yang dirusak tentunya di sini darah ya. Darah dan komponen darah, lalu berlanjut kerusakan di dinding pembuluh darah menyebabkan hambatan-hambatan aliran darah yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan sel dan berakhir dengan gagal organ. Jadi Bapak Ibu sekalian, penyebab dari kerusakan dalam tubuh kita adalah radikal bebas karena proses oksidasi. Dan oksidasi penyebabnya macam-macam Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kesehatan mental yang terganggu, stres. Dalam hal ini adalah stres. Hati-hati dengan stres karena dapat meningkatkan oksidasi. Begitu juga dengan makanan. Makanan-makanan apa yang menciptakan oksidasi? Makanan ultra processed food. Di sekitar kita banyak sekali makanan-makanan seperti itu. Makanan siap saji, makanan instan, tepung, gula pasir, itu menyebabkan di dalam tubuh kita teroksidasi. Minyak goreng yang digoreng lebih dari 1 kali. Jadi kalau Bapak Ibu ingin goreng ya, itu boleh ya, boleh saja pakai minyak apapun, tetapi diusahakan jangan lebih dari 1 kali. Artinya kalau sudah 1 kali untuk goreng sesuatu ya harus dibuang minyaknya. Karena kalau sudah lebih dari 1 kali dan didiamkan lebih dari 24 jam, itu akan menciptakan
oksidasi, ya. Jadi minyak itu berubah menjadi trans fat yang pada akhirnya menyebabkan oksidasi dalam tubuh kita naik. Nah, berbicara oksidasi, ini menjadi masalah terbesar dalam dunia kesehatan holistik. Oleh karena itu, tahapan pertama yang harus dilakukan adalah detoksifikasi, membersihkan mulai dari usus, membersihkan darah, melancarkan peredaran darah. Itu merupakan tahapan yang paling penting, tahapan pertama dalam konsep pengobatan holistik. Lanjut dengan tahapan kedua, yaitu adalah empowering. Apa itu empowering? Meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan energi di setiap sel-sel tubuh kita. Dan pada akhirnya goals pengobatan holistik adalah tahapan ketiga, yakni adalah regenerasi sel. Kerusakan-kerusakan sel yang terjadi selama ini kita perbaiki lagi, kita rebuilding, kita bangun lagi, kita tumbuhkan lagi sel-selnya. Di saat sel-selnya bertumbuh lagi, fungsi organnya membaik, ya, penyakitnya pun akan hilang. Jadi goals pengobatan holistik manakala terjadinya regenerasi sel. Oleh karena itu, goals pengobatan holistik bukan hanya menurunkan yang tinggi-tinggi, menurunkan gula darah, menurunkan tensi, tidak, tetapi memperbaiki dari hulu ke hilir, dan goalsnya adalah regenerasi sel. Oleh karena itu, ya, kesehatan holistik sehat, kuat, dan awet muda. Jadi itu adalah sekilas dari konsep pengobatan holistik yang sudah saya kerjakan selama 26 tahun. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.